Halo guys, ada kabar hangat nih mengenai persoalan kegagalan Pak Anies mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Kini PDI membeberkan semuanya. Dalang dibalik kegagalan Pak Anies adalah Mulyono dan juga tangan-tangan kotornya. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Oke, dari Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin. Dan mengerucut itu di sore hari. Pak Mul, kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak. Ya Mulyono dan geng. Oh, kalau gitu jadi jelas sekarang. Pak Anies nggak bisa maju pilkada itu bukan karena dia nggak maju lewat jalur independen, bukan juga karena Pak Anies tidak punya partai atau tidak mau menjadi kader partai, tapi semua karena tangan-tangan kotor Mulyono dan Kimples. Mul, lo kalau abis cebok jangan langsung makan, dicuci dulu itu tangan lo, Mul, Yono. Kalau Kimples kita tahu yang mana, jadi gampang, tinggal jangan dipilih aja. Tapi kalau Mulyono yang dimaksud Pak Ono PDIP itu siapa sih? Dia itu manusia yang kerasukan setan, sebenar-benarnya setan, atau setan dalam wujud manusia. Tapi setan ya setan yang harus diusir, pakai doa-doa, dan juga turun ke jalan. Salam Smart Antitesa 24. Anies akan dihalangi dan dia tidak mungkin bisa lolos. Kalau Anies diloloskan, itu artinya seluruh proyek Jokowi akan gagal dan batal. Ini udah pasti, itu istana itu lagi cari cara bagaimana menahan yang masalah syariah ini dengan menunda keputusan di DPR. Ya mungkin bahlil konstipasi dipanggil sama Jokowi mau ditabok ya, lu bikin gara-gara lu ya, pikir gitu. Jadi bahlil itu adalah iblis yang sedang berbuat baik buat demokrasi. Sebenarnya yang mau ditutup-tutupin tuh yang ini kan, yang ini alasan kenapa ya Mak Banteng gak mau ngusung Anies gitu ya, karena emang udah diikat. Ngomong aja secara jujur, nggak usah pakai dalil-dalil yang normatif gitu, seakan semua baik-baik aja. Kalau orang polos bakal berkata dan berpikir, oh iya mungkin Anies egois atau segala macem lah. Tapi kebuat orang-orang yang udah kecemplung lama di dalam permainan sandiwara, sekarang gini, semua partai aja nih yang gak bersangkutan nih sama Mulyono tersandra kasus, apalagi Mak Banteng yang dari kecil ngurus dia sampai gede, yang tahu luar dalamnya, ya. Mak Banteng tahu Mulyono, Mulyono tahu Mak Banteng, ya. Gak usah, ngomong aja apa adanya, ya. Semua rakyat tuh pengen denger yang jelas, yang gamblang. Gak usah ada yang tutupin lagi, biar kita cerdas bareng-bareng, tahu bareng-bareng faktanya. Gak usah ada yang ditutupin lagi. Halo masyarakat Indonesia, apa kabar Jakarta? Anies Baswedan gagal menjadi calon gubernur di Pilkada 2024-2029. Nah, inilah dia, selamat datang di negara demokrasi yang kalian bangga-banggakan, yang katanya musyawarah untuk mufakat, yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan inilah teman-teman fakta yang terjadi di lapangan. Padahal di DKI Jakarta sendiri, DKJ Jakarta, itu kita tahu semuanya masyarakat antusias sekali untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Bahkan untuk survei, Anies Rashid Baswedan masih menjadi nomor 1. Namun sangat disayangkan kalau memang katanya musyawarah untuk mufakat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, harusnya partai politik menyalurkan aspirasi rakyat dengan mengusung calon yang diinginkan rakyat. Tapi yang terjadi, partai politik malah mencegah, bukan mencegah ya, tapi partai politik malah tidak mencalonkan tokoh yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Ya, seperti yang dikatakan salah satu politikus Partai Nasdem, seorang ibu-ibu, dia mengatakan di salah satu stasiun televisi, sekarang itu partai politik hanya butuh suara.
hanya butuh angka, hanya butuh presentasi, hanya butuh kursi. Jadi dia tidak peduli mau penjudi kah, pedagang narkoba kah, pembisnis kah, orang yang nggak punya otak sekalipun, asalkan bisa melahirkan kursi, maka itu akan dibantu oleh partai politik. Katanya dia, bukan kata saya. Jadi teman-teman semuanya, selamat datang di demokrasi. Dan fase ini semakin hari semakin membuat kita resah. Ketidakadilan ini semakin membuat kita gundah. Dan banyaknya permainan-permainan hukum itu disebabkan karena kita selalu kalah dengan sistem suara terbanyak, suara Tuhan. Maka dari itu teman-teman, kita hanya bisa berdoa. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh pemuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan buta politik. Jangan mau dibilang, wah politik itu jorok, politik itu kotor, politik itu buruk. Saya nggak maulah masuk ke situ. Emang bisnis nggak jorok? Bisnis nggak kotor? Emang PNS nggak jorok? PNS nggak kotor? Emang yang lain-lain juga nggak jorok, nggak kotor? Jadi sebenarnya bukan soal objeknya, bukan soal politiknya, bukan soal bisnisnya, bukan soal PNS-nya, tapi tergantung siapa subjeknya, siapa kamunya. Kalau kamu baik, maka PNS itu banyak yang baik. Kalau kamu baik, maka polisi itu banyak yang baik. Kalau kamu baik, maka politik di Indonesia akan menjadi politik yang baik. Tetap semangat, salam perubahan, tetap doa terus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pesan Ustadz Khalid Basalamah, ayo, kalau kita punya doa yang mustajab sekali, yang bagus sekali, maka doakan pemimpin kita supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam perubahan. Kata Bang, setelah Anies tidak masuk bursa cagup Jakarta Bang, golput simbol perlawanan bagi saya. Daripada menyoblos petugas partai, bangsat. Ngeri. Golput adalah simbol perlawanan. Dan saya kira sudah jelas ya guys ya, bahwa penjagalan demi penjagalan yang dilakukan oleh Pak Mul terhadap Pak Anies, bahkan sampai pencalonan di pilkada juga berusaha untuk bagaimana agar dijegal. Dan apa yang diucapkan oleh Bang Rocky Gerung bahwa ketakutan Pak Mul terkait dengan proyek-proyeknya akan mandek jika Pak Anies bisa melenggang di Pilgub DKI Jakarta, tentu membuat Pak Mul lebih keras lagi untuk bagaimana agar bisa menjegal Pak Anies dan bahkan menghalalkan segala cara. Dan terbukti sampai saat ini Pak Anies betul-betul dikangkangi dan dibuat langkahnya semakin sempit oleh Pak Mul. Dan apa yang menjadi aspirasi warga DKI sama sekali tidak direspon oleh sejumlah partai. Kita lihat sendiri secara elektabilitas dan survei, yang terbanyak adalah Pak Anies, yang kedua adalah Pak Ahok, tetapi yang dicalonkan malah figur-figur yang tidak begitu dikenal oleh warga DKI. Sehingga sebagian besar warga DKI membuka suara dan memilih golput sebagai tanda perlawanan bagi mereka yang mempermainkan politik-politik busuk, yang hanya berpikir persoalan kedudukan kekuasaan yang disediakan oleh rezim sehingga mampu mengkhianati rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.